Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah, penghulu hari. Maka sudah sepantasnya, sudah semestinya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa untuk mendengarkan wasiat-wasiat takwa, wasiat-wasiat keimanan yang akan khatib sampaikan di siang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan tema khatib titian siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang sangat panjang, waktu yang lama manusia berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak pakai baju sehelai pun. Laki perempuan kumpul, matahari 1 mil kata Nabi, ala qadri mailin, panas menggelegak yang sangat luar biasa, bagaikan terpanggang kepala manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang sangat lama itu, datang manusia berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk segera dimulai acara-acara padang mahsyar, padang akhirat ini ya Rasulullah. Kami sudah tidak sanggup lagi berdiri lama ya Rasulullah. Sampai-sampai kata Rasulullah, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tak bergeser kaki manusia sedikit pun saking menakjubkannya pengadilan, pemandangan-pemandangan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dengan sujud yang dalam, dengan sujud yang lama kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu wahai kekasihku, angkatlah kepalamu, bangunlah dari sujudmu, mintalah kepadaku apa yang akan kau minta. Ya Allah, kasihan hambamu ya Allah, kasihan umatku ya Allah, umatku tak sanggup lagi dengan pengadilan akhirat ini ya Rasulullah. Ya Allah, untuk segera cepat dimulai. Allah mengabulkan berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulailah pengadilan-pengadilan padang mahsyar,
pengadilan-pengadilan akhirat. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam satu pintu, babun yang megah, pintu yang maha megah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, pintu ini di luarnya adalah terang, tapi di dalamnya gelap, gelap gulita. Tak ada sentar, tak ada cahaya sedikit pun, kecuali amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang manusia ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ada manusia yang ketika masuk dalam pintu yang besar yang gelap itu, cahayanya, kata Rasulullah, seperti gunung, sehingga seketika dia masuk langsung bercahaya semuanya. Ada yang orang yang bercahaya, kata Rasulullah, sebesar bukit cahayanya. Ada orang yang bercahaya, kata Rasulullah, sebesar onta. Ada orang yang bercahaya, kata Rasulullah, sebesar ruas tangannya. Bermacam-macam sesuai amal baik, amal soleh yang dilakukan manusia ketika di dunia ini. Lalu orang-orang munafik, orang Islam tapi dia munafik, mengolok-olok Islam, tak percaya dengan hari kiamat, tak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok orang pakai cadar, mengolok-olok orang pergi ke masjid. Apa kata orang yang zalim itu? Wahai orang yang beriman, berilah aku cahaya, aku tak dapat melihat, sedikit pun aku tak dapat melihat. Apa jawab orang yang beriman itu? Carilah engkau cahaya itu di dunia. Kenapa engkau olok-olok kami waktu hidup di dunia? Kenapa engkau tertawakan kami, orang yang rajin salat? Kenapa engkau tertawakan Al-Quran? Kenapa engkau tertawakan agama Islam? Carilah cahaya itu di dunia, kata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah mereka akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Sirat, jalan mustaqim, lurus, jalan yang lurus, tak berbengkok. Berapa lamanya orang akan melewati jembatan sirat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 tahun lamanya mereka akan melewati jembatan Siratal Mustaqim itu. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah orang-orang yang ada di dunia ini, baik orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak beriman kepada Allah, yang munafik, mereka akan mendatangi neraka itu. Mereka akan mendatangi jembatan Siratal Mustaqim itu. Summa nunajjil ladzina taqau wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Kemudian Allah menolong orang-orang yang beriman itu dan melemparkan orang-orang munafik ke dalam jurang neraka jahanam. Lalu yang dilintasi oleh orang-orang di jembatan Siratal Mustaqim itu, di bawahnya adalah neraka jahanam, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai seluruh alam semesta, benda-benda yang ada di alam semesta, galaksi-galaksi masuk ke dalam mulut neraka jahanam itu, maka akan muat masuk ke dalamnya, saking besarnya neraka jahanam itu. Orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim itu sesuai dengan amalnya ketika hidup di dunia. Jadi jembatan Siratal Mustaqim itu bukan satu Siratal Mustaqim orang berkumpul beramai-ramai, bukan satu orang, satu jembatan. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya jembatan Siratal Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Mereka ada yang melewati jembatan sirat itu, yamurru ala sirat kal barkil khatifi, menyeberangi jembatan sirat seperti kilat, seperti petir yang menyambar. Ada orang-orang yang melewati jembatan sirat itu seperti tenaga kuda yang belum dijumpai kuda di dunia ini, kekuatan kecepatannya. Ada orang yang melewati jembatan sirat itu seperti terbangnya burung, kata Nabi. Ada orang yang menyeberangi jembatan sirat itu seperti lari. Ada yang merangkak, ada yang bergelantungan sesuai dengan amal baiknya ketika dia hidup di dunia ini.
Kalau orang sampai jatuh di jembatan Shiratal Mustaqim itu, mau sampai ke dasarnya neraka jahanam, kata Nabi, 70 tahun lamanya, saking panjangnya perjalanan untuk sampai ke dasar neraka jahanam itu. Maka mengerikan sekali garang Shiratal Mustaqim itu, dahsyat Shiratal Mustaqim itu. Sementara Rasulullah menanti umatnya di depan pintu surga, seraya dia berkata, Allahumma salim, salim, Allahumma salim, salim, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dia tidak cuek kepada kita, dia tidak cuek kepada kita, dia peduli kepada umatnya. Ditunggu oleh Rasulullah. Ada yang sampai-sampai Rasulullah berkata, sedikit lagi wahai umatku, sedikit lagi wahai umatku, sedikit lagi engkau akan sampai ke depan pintu surga. Tetapi dia terpeleset, jatuh juga ke dalam mulut neraka jahanam. Jatuh dia dalam kehinaan, dalam pandangan Allah, karena belum cukup amalnya untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Maka kita ketika dititipkan umur oleh Allah, ketika dititipkan nyawa, nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, buatlah amal baik yang sebaik mungkin. Buatlah segala sesuatu yang bisa menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan kehidupan di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini, kata Allah, melainkan hanya penipuan. Sementara kita nanti ketika di padang mahsyar, ketika akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ujian begitu bertubi-tubi, ujian sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal kita belum cukup untuk melewati itu semua. Salat kita masih lalai, salat kita belum khusyuk, baca Quran kita belum sering, kita sering meninggalkan berjamaah di masjid. Amal apa yang sudah kita banggakan di hadapan Allah? Bekal apa yang sudah membuat kita merasa layak untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Sementara ujian-ujian yang diberikan oleh Allah ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu begitu dahsyat dan luar biasa. Maka orang-orang yang jatuh ke dalam Shiratal Mustaqim, masuk dalam api neraka jahanam itu, kalau langsung mati enak, tapi kita tidak mati, disempurnakan lagi oleh Allah, dibersihkan lagi oleh Allah, disempurnakan lagi otaknya, kepalanya, badannya yang sudah hancur binasa, dibersihkan lagi, disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Jumat ini, untuk senantiasa kita beramal soleh. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat orang-orang menanam amal kebaikan, dan di akhirat itu adalah tempat pembalasan nanti di hadapan Allah. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini adalah jembatan untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia ini sebagai amal soleh. Kalau besok kita masih dititipkan umur oleh Allah, jadikan dunia ini sebagai amal soleh. Tapi kalau kita mati nanti malam, kita husnuzan kepada Allah, Allah ingin membuat kita berhenti daripada dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح